Halo, herkese merhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog today. Selamat datang di vlog aku hari ini. Vlog ini mungkin adalah late post atau postingan yang terlambat, tetapi ini adalah part selanjutnya dari yang sebelumnya ya teman-teman, kalau kalian ngikutin vlog aku. Oke, so aku sekarang berada di Museum Türkiye İş Bankası di kawasan Ankara teman-teman. Jadi İş Bank atau İş Bankası secara resmi disebut Türkiye İş Bankası, adalah bank komersial di Turki yang didirikan atas perintah Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Bank ini merupakan bank pertama yang beroperasi di Republik Turki teman-teman. Dan sedikit sejarahnya adalah setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918 dan pembubaran Kekaisaran Ottoman pada tahun 1922, Turki dinyatakan sebagai negara republik dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden. Atatürk mengakui perlunya pemerintah untuk membangun kembali perekonomian Turki setelah kekalahan perang. İş Bank didirikan pada tanggal 26 Agustus 1924 di Kongres Ekonomi pertama di İzmir. Atatürk menunjuk Celal Bayar, ajudan dekatnya, dan kemudian Menteri Pembangunan dan Pemukiman Valuta Asing sebagai Presiden bank yang baru dibentuk tersebut. İş Bank melalui operasinya dengan 2 cabang dan 37 staf di bawah pimpinan Celal Bayar, manajer umum pertamanya. Bank tersebut didirikan dengan modal 1 juta Turkish lira, yang mana 250.000 Turkish lira ditanggung oleh Atatürk sendiri dan sisanya oleh investor swasta. Pada tahun 1927, modal tersebut dinaikkan sebesar 2 juta Turkish lira sehingga dapat digabungkan dengan Bank Kredit Nasional sebagai mitra yang setara. Didirikan untuk memanfaatkan tabungan kecil dan mentransfernya ke pembangunan. İş Bank memainkan peran utama dalam pendirian dan pengembangan kesadaran menabung di masyarakat Turki. Membawa celengan pertama ke Turki pada tahun 1928. Pada tahun-tahun berikutnya, İş Bank mulai berkembang dengan membuka cabang di seluruh negeri pada tahun 1932. İş Bank membuka cabang di Hamburg, Jerman, dan Alexandria, Mesir. Menjadi bank Turki pertama yang membuka cabang di luar negeri pada tahun 1950-an. İş Bank memperluas portofolio anak perusahaannya. Anak perusahaan bank menjadi kekuatan pendorong industri Turki berinvestasi dan membiayai berbagai macam bisnis, khususnya di sektor manufaktur. Setelah mempercepat perluasan cabang pada tahun 1960-an dan 1970-an, İş Bank memberikan perhatian khusus pada pengembangan jaringan cabang luar negerinya pada tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, İş Bank mulai menawarkan berbagai layanan kepada nasabahnya sesuai dengan visi perbank multisalurannya pada tahun 1982. İş Bank memperkenalkan anjungan tunai mandiri atau yang kita sebut ATM atau di bahasa Turkinya ATM pertama ke Turki. Pada saat yang sama bank tersebut menamai ATM-nya sebagai Bankamatik dan mendaftarkan nama ini sebagai merek dagang dengan peluncuran Blue Line pada tahun 1991. Wah, kira-kira kalian udah lahir belum ya? Pasti ada yang udah lahir ya di tahun 1991. Dan kantor cabang internet pertama pada tahun 1997, İş Bank mengambil peran perintis dalam bidang ini. Sejak tahun-tahun tersebut, İş Bank telah melaksanakan kegiatan R&D dan studi tentang penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas dan keragaman
layanannya sesuai dengan keinginan dan harapan nasabahnya. Jadi kutipan yang barusan aku sebutin itu adalah dari Wikipedia ya, atau ya Google. Jadi kalau ada yang salah mohon di komen, atau yang lebih tahu silahkan, karena ini aku baca yang dari Google ya teman-teman ya, begitu. Aduh, gimana teman-teman? Tertarik gak untuk berkunjung ke museum Turkiye İş Bankası di Ankara ini? Ini banyak banget peninggalan-peninggalan pada zaman tersebut loh. Mulai dari kursi, sofa, temboknya, terus foto-foto, terus bangunan pertamanya, fotonya bagaimana, terus foto-foto staff juga gitu. Terus ruangan-ruangan tertentu yang pada saat itu didesain untuk ruangan tersebut gitu. Terus beberapa ornamen-ornamen yang masih otentik dan antik gitu. Ini dengan bangunannya juga yang sangat punya vibes yang wah, ini otentik dan antik, dan kita nggak merasakan kalau ini tuh berada di Asia gitu teman-teman. Jadi benar, ini tuh kayak vibesnya benar-benar kita tuh kayak lagi di kayak bukan di bank gitu ya bangunannya, kayak lebih ke kayak lebih ke rumah gitu, kayak homey vibesnya gitu. Terus ini kayak aku nginjek lantainya aja tuh udah yang kayak bunyi kriuk-kriuk kayak gitu. Jadi wah, benar-benar keren sih. Jadi tuh lihat ornamen lampu, meja, kursi, guci, terus ada asbak yang memang terbuat dari batu gitu kan, atau ini marmer mungkin ya, saya nggak pasti gitu karena aku nggak nanya. Terus ini ada ornamen jam yang benar-benar jam tersebut tuh barang antik kan. Ini antik banget, lampunya, kursinya, mejanya, temboknya, lampu-lampunya sih yang aku tuh kayak agak sedikit wow gitu, kayak naksir gitu ya. Terus ini ada satu ornamen jam ini tuh benar-benar style Europe gitu gak sih? Style Eropa gitu ya. Terus tuh lihat tuh, gimana menurut kalian? Bagus nggak? Ini lampu yang ini sih yang aku suka gitu, lampu yang di atas. Ini aku ngebayangin kalau di sini adalah ruang makan di rumahku gitu ya. Terus ini ada Gazi Mustafa Kemal, namanya. Saya nggak ngerti karena pada saat itu saya juga nggak nanya. Karena memang bank ini tuh memang didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk ya gitu. Sebenarnya namanya tuh hanya Mustafa Kemal, tapi diberikan gelar Gazi, diberikan gelar Atatürk karena itu memiliki arti. Atatürk sendiri artinya adalah bapak pendiri Turki gitu teman-teman. Sedangkan Gazi adalah semacam veteran gitu. Jadi tentara gitu. Apa sih Gazi gitu, pokoknya veteran kalau nggak salah. Begitu teman-teman. Wah, coba nih bayangin kalau rumah kalian banyak pintu dan lorongnya kayak gini. Kira-kira kalian ngerasa gimana nih teman-teman? Ngerasa senang apa ngerasa horor apa ngerasa wow gitu? Wah, keren loh. Banyak banget foto-foto pada zaman tersebut yang masih hitam putih, masih otentik dan masih unik, antik. Ini juga ada video yang benar-benar hitam putih. Kebayang gak sih kalian tuh kalau ada perang dunia kayak gitu? Wah, kira-kira apa yang bakal kita lakuin ya kalau kita hidup di zaman perang dunia? Maka bersyukurlah yang sudah lahir setelah kemerdekaan dan melewati masa-masa sulit peperangan. Karena di Turki itu adalah negara yang rawan perang teman-teman ya. Jadi beda gitu dengan negara kita Indonesia yang peperangan kita tidak sesadis peperangan di Eropa dan khususnya di kawasan Turki ini. Negara yang dimana diapit oleh dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia. Tapi negara ini lebih dekat kepada negara-negara Eropa
gitu teman-teman, dibandingkan ke negara-negara Asia ya. Jadi pasti hubungan politik dan apapun itu pasti kayak lebih banyak sejarahnya ke arah-arah Eropa mungkin. Ini juga banyak tuh peninggalan, itu kuncinya gede banget, serius dah. Ini ruangan, saya nggak tahu ini ruangan apa, tapi ini punya ruangan yang keren, kece, dan aku udah kayak wow gitu. Kalau masuk ke sini tuh kayak yang aduh, nggak bisa menjelaskan gimana cantiknya ruangan ini. Jadi kalian harus datang gitu teman-teman. Di sini tuh kayaknya aduh vibes-nya bagus gitu. Aku kayak imajinasiku kembali ke masa lalu gitu. Kayaknya emang rumah-rumah lama, bangunan-bangunan lama yang punya sejarah politik gitu ya, kayaknya keren ya gitu. Tertarik nggak nih teman-teman coba punya rumah kayak begini vibes-nya? Tuh lihat, ada lagi jam yang tadi aku bilang otentik, di sini ada lagi. Ini bangku panjang kayak gini, meja panjang, sorry. Ini tuh kayak kalau kita punya keluarga besar, terus kita punya dining room kayak gini. Wah, dengan ornamen lampu dan ornamen dinding yang nggak ngebosenin. Wah, kayaknya betah kali ya di rumah. Ini juga di sini ada foto-foto staff. Mungkin di zaman tersebut ini adalah staff-staff perbankannya si Işbank ya. Di sini ada foto Atatürk. Ini adalah lorong ya, tapi aku nggak ke dalam. Terus ini kita kembali lagi ke jalan utama. Ini benar-benar banyak banget lorong dan pintu-pintunya. Jadi kayak kayak nggak puas gitu. Nah ini nih kita nemuin lift lama nih, lift yang lift pertama sebelum ada lift yang kayak sekarang ya. Ini aku suamiku buka, terus aku liatin di dalamnya. Kalau kalian pernah nonton kapal Titanic, nah itu tuh kayak lift-lift yang kayak gitu. Aku sebenarnya pengen buka terus masuk, tapi takut nggak boleh gitu. Next kali ya, kalau kita datang lagi ke sini, coba nanti kita coba gitu untuk memperlihatkan dalamnya seperti apa. Nah, lalu kita ini turun nih ke lantai bawah. Ini tadi kita berapa lantai ya? 5 lantai kalau nggak salah. Kita turun ke lantai bawah. Lumayan ini lumayan bawah banget loh. Belum ketemu ruangan lagi gitu. Ini jalur lift yang tadi kita buka ya. Gimana nih teman-teman, menurut kalian museum ini tuh keren gak sih? Atau aku kurang terlalu memperlihatkan ya bagaimana kerennya si museum ini. Oke, kita ke lantai yang tadi pertama kita masuk ternyata, tapi ini ada peninggalan-peninggalan pada saat tersebut ya, di mana teknologi komputer belum terlalu canggih. Jadi kayak mesin tik, terus pokoknya barang-barang yang dipakai oleh bank aja gitu. Tuh lihat ya, ada pembukuan, pokoknya banyak gitu. Nih ada kalkulator. Serius deh, keren banget pada zaman tersebut ya. Orang-orang itu luar biasa loh. Nenek moyang kita, orang tua kita yang hidup di zaman-zaman perang, di zaman-zaman tersebut, itu menurut aku tuh mereka tuh keren loh hidup mereka pada zaman tersebut. Ini ornamen lampunya banyak. Terus ini pembukuan-pembukuan, ada kwitansi, ada segala macem gitu, ada berangkas. Ini juga ada kursi atau sofa atau apa gitu.
Terus ini kayaknya transaksi ya pada zaman tersebut ya, dan ini nih telepon zaman dulu. Semua di dalam etalase ya, mungkin supaya terjaga gitu keasliannya teman-teman. Serius deh, kalian harus banget sih datang ke museum ini karena emang vibes-nya bagus gitu, kayak kalian tuh traveling ke zaman tersebut gitu, di mana kantor ini masih beroperasi ramai, orang-orang datang, terus bagaimana pada zaman tersebut vibes-nya gitu. Dan kalian juga bukan hanya melihat bank, tapi ada beberapa museum di lantai 5, lantai 3, dan lantai 2 kalau nggak salah gitu. Ada beda-beda museum kayak gitu teman-teman. Keren ya, pada zaman dahulu tuh alat-alat begini aja tuh kayaknya udah canggih deh ya. Oke teman-teman, kita udah selesai berkeliling nih, dan suamiku akan ambil barang. Kita melanjutkan ke perjalanan selanjutnya teman-teman begitu. Ini aku sedikit memperlihatkan ya bagaimana di pintu masuk vibes-nya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share teman-teman. So thank you for watching. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.